Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik yang kakak banggakan dan yang kakak sayangi, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai jenis-jenis binatang haram. Ya, baik sebelum kita masuk ke pembelajaran, kakak pengen adik-adik berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Kakak mulai berdoa, dimulai. Selesai. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu, kakak akan langsung masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis binatang haram. Ya, jenis-jenis binatang haram itu berbagai macam, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga oleh ijtihad para ulama, sehingga aturan Islam yaitu khususnya Al-Quran memuat beberapa ciri-ciri tentang hewan yang tidak boleh dimakan dan diharamkan untuk dimakan. Tentunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, maka manusia akan kesulitan untuk memahaminya. Adapun di antara binatang yang diharamkan untuk dimakan, di antaranya adalah satu, tentunya ada itu dari segi zatnya seperti babi. Ya, adik-adik sudah tahu kan pasti babi itu haram. Iya, binatang babi diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh dari ketinggian, yang ditanduk oleh binatang lain, yang diharamkan binatang seperti binatang buas kecuali sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Jadi, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Quran surah Al-Maidah ayat 5, surah kelima ayat 3. Dari ayat itu, semua yang berkaitan dengan babi, baik itu dari kulitnya, dagingnya, minyak, lemak, dan lainnya, itu diharamkan untuk dimakan dan dimanfaatkan untuk keperluan apapun, itu tidak boleh adik-adik. Ya. Kemudian selanjutnya hewan anjing. Ia diharamkan karena termasuk dalam al-khaba'its. Masuk dalam al-khaba'its. Apa itu al-khaba'its? Al-khaba'its adalah sesuatu yang buruk dan menjijikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jelek pendapatan adalah upah pelacur, harga anjing, dan pendapatan tukang bekam. Baik, selanjutnya adalah semua binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa, menyerang musuhnya seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang.
yaitu adalah binatang yang bertaring, itu diharamkan oleh Allah. Kemudian selanjutnya adalah semua bangsa burung yang berkuku. Dengan kukunya ia mencengkeram atau menyerang musuh-musuhnya, ya seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, dan kelelawar. Itu hukumnya haram. Karena apa? Dia mencengkeram dengan kukunya. Seperti itu. Apa dasar hukumnya? Ya, jika ditanyakan dasar hukumnya, terdapat di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya bahwa ketika perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring. Yaitu adalah dasar hukumnya. Ada di hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya adalah binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Di antaranya binatang-binatang tersebut adalah seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, burung elang. Jika benar-benar itu adalah suatu hewan yang membahayakan diri kita maupun orang lain. Jadi hewan-hewan yang tadi kita sebutkan itu adalah binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, diperintahkan untuk dibunuh karena dia dapat membahayakan manusia. Dan kemudian selanjutnya adalah binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Nah, apa saja binatang-binatang itu? Ya, contohnya itu dilarang dibunuh adalah contohnya satu, lebah, kedua, burung suradi, kemudian katak, kemudian yang keempat adalah semut, yang keempat adalah burung hudhud. Nah, kenapa dilarang? Seperti dalam contoh hadis riwayat Abu Daud, ini adalah dasar hukumnya. Hadis riwayat Abu Daud, kitab Al-Adab. Jadi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 jenis binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, burung surat, dan jenis burung gereja. Yang kemudian selanjutnya adalah binatang yang lahir dari perkawinan 2 jenis binatang yang berbeda. Ya, ini adalah sesuatu yang baru ya. Binatang yang lahir dari perkawinan hasil 2 jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang satunya haram. Contoh semisal babi kawin dengan kambing, ternyata lahir hewan baru, yaitu binatang yang berbeda. Itu adalah binatang yang haram. Jadi hal ini karena memasukkan ke binatang yang haram lebih baik daripada menghubungkan kepada induknya yang halal. Jadi jika dia menjadi binatang baru dan binatang itu ada campuran binatang haram, maka lebih baik tidak usah dimakan atau tidak boleh dimakan. Kemudian selanjutnya adalah binatang yang menjijikkan. Ya, binatang yang menjijikkan itu adalah semua yang menjijikkan, termasuk binatang seperti cacing, kutu busuk, dan sejenisnya. Nah, kemudian ada juga ulat, rayap, kaki seribu, belatung. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf yang berbunyi wa yuharramu alaihim al-khaba'ith, yang artinya
dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Al-A'raf ayat 157. Kemudian selanjutnya adalah binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Nah, contohnya adalah binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, ya, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, maka itu haram dimakan. Kemudian bangkai itu haram dimakan. Kemudian selanjutnya adalah jalalah. Nah, apa itu jalalah? Yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor, seperti tai atau dari tempat-tempat kotor, yaitu atau najis seperti bangkai atau kotoran lainnya. Walaupun pada awalnya ia adalah binatang yang halal dimakan, tetapi menjadi tidak boleh dimakan apabila binatang tersebut makan atau lebih banyak memakan sesuatu yang kotor. Semisal kambing ini kan halal, tetapi karena dia makan sampah di tempat sampah, maka pencernaannya akan kotor seperti itu, ya. Dagingnya pun akan tercemar oleh bakteri maupun virus, maka itu tidak dibolehkan. Itu adalah sebutan binatang jalalah. Binatang jalalah tadi itu adalah binatang yang makan makanan kotoran. Kemudian selanjutnya keledai jinak. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa keledai jinak itu haram untuk dimakan. Di antaranya dalil yang menunjukkan bahwa binatang ternak itu haram, binatang keledai jinak itu haram untuk dimakan berdasarkan hadis Anas bin Malik, yang artinya seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, daging keledai telah banyak dikonsumsi. Selang beberapa saat orang tersebut datang lagi sambil berkata, daging keledai telah banyak dikonsumsi. Setelah beberapa saat orang tersebut datang lagi seraya berkata, keledai telah binasa. Maka beliau memerintahkan seorang untuk menyeru di tengah-tengah manusia, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian mengonsumsi daging keledai jinak karena daging itu najis. Karena itu mereka menumpahkan periuk yang digunakan untuk memasak daging tersebut. Ya, maksudnya Rasulullah mengharamkan tersebut agar tidak punah atau agar tidak habis semuanya disembelih oleh manusia. Kemudian selanjutnya adalah menghindari binatang haram. Menghindari binatang haram, ya, kita masuk pembahasan menghindari binatang haram, ya. Makanan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, terutama pola pikir kita. Apabila jumlah yang kita konsumsi banyak makanan yang halal, maka akan muncul keaktivitasan kita dan pikiran kita yang baik seperti itu. Akan tetapi jika kita banyak makanan yang haram, maka pikiran kita, tingkah laku kita akan banyak terjerumus kepada yang negatif. Jadi seperti itu, ada sebab dan ada akibat. Kita makan makanan yang halal, maka kita akan menjadi baik. Kita makan makanan yang haram, maka kita akan menjadi buruk dan berdampak negatif ke diri kita. Ya, supaya kita terhindar dari makanan dan minuman yang haram, adik-adik sekalian perlu langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Contohnya, 1. Selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Selektif itu artinya apa? Kita berhati-hati dalam memilih makanan yang akan kita makan.
Kemudian yang kedua, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Contoh, kita beli di lele atau di pasar, baik itu pentol atau itu makanan bungkusan di toko yang kita tidak tahu ataupun tidak ada label halalnya. Contoh, kita beli pentol, kita tidak tahu tuh itu daging apa, maka dari itu kita harus berhati-hati apakah itu daging babi ataukah itu daging sapi, ya. Kita harus waspada. Jika itu makanan berkemasan, kalian harus melihat terlebih dahulu apakah itu ada label halalnya atau tidak. Jika tidak ada, maka jangan. Itu adalah kewaspadaan kita terhadap makanan yang haram. Kemudian yang ketiga apa? Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik itu dari surat kabar, buku maupun internet, ya. Kemudian yang keempat itu apa? Mempelajari dan memahami ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, sehingga memiliki iman yang kuat serta mampu menghindarinya, yaitu menghindari makanan yang haram. Kemudian yang kelima adalah meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh kita, bahkan sebaliknya akan berdampak negatif. Kemudian yang keenam itu apa? Yang keenam adalah meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa mudarat bagi tubuh kita. Kemudian yang ketujuh adalah menyadari bahwa binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimanfaatkan, binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanfaatkan, yang lain semua dimakan. Maksud kakak, kita harus menyadari bahwa binatang yang diharamkan oleh Allah itu untuk dimanfaatkan, yang lainnya tidak semua dimakan. Maksudnya ketika kita berada di suatu tempat yang tidak ada makanan, maka itu dapat berubah hukumnya menjadi halal ketika kita memiliki pilihan. Kita memilih tidak makan dan mati, atau kita memakannya dan kita tetap hidup, seperti itu. Boleh kita memanfaatkan, semisal anjing itu kan haram. Anjing itu haram untuk dimakan, tetapi dapat kita manfaatkan fungsinya anjing untuk menjaga kebun selama kita tidak menyentuh atau memakannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang kedelapan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yakni orang-orang yang taat kepada ajaran Islam. Kemudian yang ke-10, tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Contoh, semisal kita lagi sakit demam nih atau sakit flu, dan ternyata ada obat yang cepat menyembuhkan sakit tersebut, tetapi obat itu berasal dari hewan yang haram, maka kita tidak boleh untuk menggunakan obat tersebut meskipun obat tersebut manjur. Karena apa? Lebih baik mencari obat lain ketimbang kita harus menggunakan obat yang haram. Demikian, itu adalah pembahasan kita hari ini, adik-adik. Kakak cukupkan. Rabiul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.